Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilayhi nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat ila akhirih. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib dan insya Allah nanti sholat isya berjamaah di masjid yang insya Allah Allah berkahi ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, insya Allah pembahasan kali ini akan mengambil tema tentang pungutan, al-maksi, kewajiban finansial yang dibebankan kepada kita. Kalau kaum muslimin kewajibannya apa? Udah kita pelajari kemarin. Naam, zakat. Adapun kepada orang-orang non-muslim disebut dengan zakat juga. Ya, pajak. Nah, udah ada pajak. Ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pajak dalam perspektif Islam. Maksudnya pajak yang mana? Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia pajak itu macam-macam juga. Ada yang disebut Ada yang disebut dengan pajak pembelian. PPN berapa persen? 11%, naik ya. Ada yang disebut pajak bumi dan bangunan. Ada ya? Ya, ada yang disebut dengan pajak penghasilan. Ada yang disebut dengan pajak kendaraan bermotor. Ada yang disebut dengan pajak apa lagi, Pak? Jasa. Wah, banyak banget pajak nih. Ya, banyak nih ya. Maka kita pengen tahu bagaimana pandangan Islam terhadap pajak. Termasuk juga ya dalam waktu yang singkat ini kita pengen tahu bagaimana yang dimaksud dengan pajak liar, pungutan liar. Ada pungutan yang ada pungutan yang disahkan, diundang-undangkan. Bahkan kalau nggak bayar pajak, yang nggak bayar pajak yang masuk penjara bisa jadi itu. Ya. Dan ada juga pajak yang enggak masuk undang-undang. Ya, ini namanya pajak apa ini? Pajak preman, pajak liar. Bagaimana pandangan Islam terhadap itu? Tapi yang pertama, kita pengen tahu dulu asal usulnya. Apakah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pajak itu sudah ada atau belum? Udah ada atau belum kira-kira? Udah belum? Udah belum? Baik. Kalau zakat
udah ada belum zaman Rasul? Udah ada. Hanya kepada kaum muslimin yang mampu untuk membayar zakat. Jadi hanya kepada kaum muslimin. Dipungut apa tadi? Zakat. Ini udah dibahas. Ya. Panjang kali lebar udah dibahas nih. Rukun, syarat, dan macam-macamnya, jenis-jenis kekayaannya, itu udah bahas. Ya, bagi orang yang mampu untuk menunaikan zakat, dia cukup haulnya, cukup nisabnya, maka dia wajib menunaikan zakat. Diberikan kepada siapa? Nah, ya bisa kepada Amirul Mukminin kalau negara Islam, atau kalau bukan negara Islam terpulang kepada dia siapa dia memberikan. Apakah bisa diberikan langsung kepada mustahiknya, atau diberikan kepada lembaga zakat, atau diberikan kepada badan amil zakat punya pemerintah. Yang penting dia keluarkan. Adapun zaman Rasulullah SAW yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal ini bait rumah ya. Baitul Mal berarti rumah harta. Ya. Baitul Mal ini isinya ya duit. Duitnya dari mana? Dan peruntukannya untuk apa? Maka salah satu ya hasil yang diperoleh dari Baitul Mal adalah yang kita sebut tadi apa? Zakat. Adapun kepada orang-orang non-muslim yang sebelah sini, maka dia juga dipungut kewajiban finansialnya. Zaman Rasulullah, ya. Jadi ada yang disebut ya dengan al-usr, al-maksi, apalagi ad-darbah. Kemudian yang biasanya kita kenal jizyah. Ya. Kesemua daripada jenis-jenis ini berbeda-beda. Ya. Dan ada lagi yang disebut dengan ghanimah. Ghanimah udah pada tahu ya kalau ghanimah. Apa nih ghanimah? Harta rampasan perang yang diperoleh dari orang-orang kafir harbi yang habis bentrok, habis perang. Kalau kalah, yang kalah ya diambil harta rampasannya, yang ditawan diambil tawanannya. Gitu ya. Baik. Ada lagi yang disebut dengan fa'i. Nah, ini apa nih fa'i? Fa'i mirip-mirip dengan ghanimah, tapi nggak jadi perang. Rasulullah SAW dari dalam Sirah Nabawiyah, Rahikul Maktum, bukunya Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan beberapa kali Rasulullah pernah menyerang orang-orang Yahudi yang berkhianat terhadap piagam Madinah. Contohnya perkampungan atau Bani Quraisyah. Ya, ada lagi perkampungan Bani Mustalik. Ada lagi perkampungan Bani Nadir. Semua ini orang Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah dan sahabatnya menyerang mereka karena mereka berkhianat terhadap perjanjian Madinah. Ya. Dan ketika mereka siap-siap ya untuk menyerang Rasulullah, tahu-tahu Rasulullah yang menyerang duluan. Sehingga mereka kalah cepat. Ya. Ketika kalah cepat, mereka melihat pasukan Rasulullah lebih siap daripada pasukan mereka. Maka banyak para pemimpin-pemimpin Yahudi yang kabur ke Khaybar. Kemudian ditinggalkanlah rumahnya, ditinggalkanlah tokonya, ditinggalkanlah pertaniannya. Ya semuanya tinggalin, orang kabur. Maka tanah yang ditinggalkan, termasuk barang-barang harta-harta yang ada di dalam rumahnya, itu disebut dengan fa'i. Jadi ya bedanya dengan ghanimah, kalau ghanimah itu sudah terjadi pertempuran, peperangan. Kalau fa'i belum terjadi, dia udah nyerah duluan, kabur. Ya, kabur. Maka wa ma'afa Allahu ala rasulihi minhum.
Ya, dalam surat Al-Hasyr disebutin tuh. Fa'i itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau mereka kabur, Rasulullah SAW ambil dan Rasulullah yang membagikan. Termasuk dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Ya, jadi isinya Baitul Mal itu yang dari kaum muslimin disebut dengan zakat. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, zakat 2,5%. Yang dari non muslim, yang paling mudah dulu adalah ghanimah yang kita ketahui tadi. Orang kafir kalah perang masuk ke dalam Baitul Mal. Fa'i, harta-harta yang ditinggalkan karena mereka kabur, ketakutan, menyerah, termasuk yang diambil oleh pemerintah kaum muslimin dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Ini kalau terjadi peperangan dan tidak terjadi peperangan. Maka ada lagi tadi yang kita sebut dengan kewajiban finansial yang dibebankan kepada non-muslim. Ya, tadi ada 4 kita sebut. Ya, contohnya yang pertama adalah jizyah. Jizyah ini adalah upeti. Akibat non-muslim yang tinggal di negara muslim. Dia hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan dia harus dihormati, dia harus dimuliakan sebagaimana kaum muslimin. Jadi nggak boleh dihinakan, nggak boleh didiskriminasi, nggak boleh. Sama perlakuannya kepada kaum muslimin. Dilindungi hartanya, dilindungi jiwanya, dilindungi kehormatannya. Atas dasar dilindungi oleh kaum muslimin, orang-orang non-muslim wajib membayar pajak upeti jizyah namanya. Baik. Yang kedua yang disebut dengan al-kharraj. Al-kharraj ini kalau bahasa kita itu pajak bumi dan bangunan. Ya, PBB. Akibat dia memiliki tanah, ya, maka dia wajib untuk mengeluarkan pajaknya. Jadi kalau tanahnya semakin lebar, semakin banyak nggak bayarnya? Nah, sama, progresif. Ya, baik, yang kedua. Yang ketiga, yang disebut dengan al-usr. Pajak akibat mereka berdagang. Biasanya kalau kita nih kalau melihat usr ini, orang-orang yang berlalu lalang, ya, mengendarai kendaraan, kemudian ada biasanya karcis yang dibebankan, biasanya ada di pos-pos tertentu gitu ya, di pojokan, di pokoknya tempat-tempat strategis, diambil ya tagihannya atau uangnya dibungkusin karcis. Tapi ini yang resmi ya, ada kan yang resmi ya? Hah? Nah itu dia tuh retribusi, bukan preman ya Pak ya? Karena ada juga yang main naik, main lompat, main tonjok aja itu ada itu. Wah itu dilaporin. Kadang-kadang ada yang lawan, kadang-kadang ada yang ya nyerah aja udah kasih 20.000 kadang-kadang kan. Tapi kalau yang pengkolannya ada 10 gimana itu 20.000? Kalau pengen 10 pengkolan gimana? 100.000 habis berapa? 200.000 habis juga. Ya, apalagi kalau terus-terusan dia kalau udah dikasih sekali nggak mau nolak lagi besok-besoknya malah marah. Nanti kita bahas belakangan ya. Jadi kita pengen tahu dulu pajak di zaman Rasulullah sudah ada. Baik yang dilakukan ya kepada kaum muslimin disebut zakat atau yang diberlakukan kepada orang-orang non-muslim yang disebut dengan tadi ada 4, 5, 6 bahkan. Ya, maka ini adalah sumber daripada ya pendapatan Amirul Mukminin, pendapatan pemerintah ketika itu. Ya, kita ngebayanginnya tuh Baitul Mal itu sekarang seperti keuangan, menteri keuangan, ya, menteri keuangan yang kalau nggak punya dana, dia harus cari dana, bener kan? Kan dia namanya pemerintah, ya itu harus membuat, ya infrastruktur. Ya, apalagi zaman Rasulullah itu sudah mulai ada prajurit ya. Zaman Umar apalagi itu sudah diangkat prajurit untuk disebar ke negeri-negeri ya di luar jazirah. Dari mana duitnya? Ya.
dari mana duitnya? Kan begitu. Kalau nggak ada yang support, maka di antara ya dana-dana yang terkumpul tadi itulah yang diberikan kepada mereka sebagai abdi negara. Ya, selain kepada ya prajurit, ya kepada keluarganya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang miskin, terus diberikan kepada orang-orang yang memerlukan perjalanan yang baik, nggak boleh sampai terpeleset. Ya kayak gini-gini diperhatikan oleh Umar bin Khattab. Maka pendapatan selain zakat kepada Amirul Mukminin sudah diberlakukan. Sudah ada Pak. Tadi namanya ada 4 tambah ghanimah tambah fa'i. Itu aja tuh udah banyak tuh. Ya. Tarifnya berapa? Tarifnya bergantung kepada pemerintah, tidak ditentukan seperti dalam zakat. Ya, berdasarkan keputusan pemerintah, ya. Baik, ini pertama. Ya, sejarahnya dalam kondisi pada zaman tersebut, maka zakat dan pajak sama-sama sudah ada. Zakat hanya kepada kaum muslimin yang mampu, pajak hanya kepada non-muslim. Bagaimana? Apakah pajak juga diberlakukan kepada kaum muslimin pada zaman tersebut? Apakah pajak juga dibebankan kepada kaum muslimin pada zaman tersebut? Ayo. Sekarang dibebani nggak sekarang? Bayar zakat? Bayar pajak nggak? Iya, jangan salah, ini bukan negara Islam kita. Ya kan? Zaman negara Islam ketika itu nggak ada. Kaum muslimin hanya suruh bayar zakat 2,5% cukup. Masya Allah. Asal pengelolaannya benar tuh. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz sampai luber tuh duit, mau dikemanain nih kebanyakan duit. Bayangin tuh. Pengelolaannya benar, nggak ada yang bocor-bocor bahasanya begitu ya. Akan bisa membiayai APBN, anggaran pembelian belanja negara, apa tuh? Ya begitu dah ya. Nah begitu dah. Pokoknya untuk gaji-gaji, MBG, buat orang sakit, BPJS, rumah sakit, pokoknya kebutuhan dasar rakyat harus dipenuhi. Kepenuhan semuanya. Masya Allah. Baru pada zaman, siapa nih namanya? Di Andalus, Yusuf bin Tasfin. Ya, ketika itu di Andalus sedang ya perlu-perlunya persiapan untuk menghadapi peperangan. Ya. Kemudian Amirul Mukminin mengumpulkan ulama. Kemudian mengumpulkan qadhi, hakim. Berarti ulama ini berarti nanti orang-orang yang faqih fiddin. Hakim ini orang biasa yang bertahkim, yang memutuskan. Dikumpulin untuk berijtima. Apa keputusannya? Ya, saat ini ada kondisi yang sangat genting. Ketika itu perlu dipersiapkan logistik untuk perang. Anggap saja misalnya perangnya itu ya perlu dana 100 triliun, kan ada anggaran ya. Misalnya 100 triliun, alutsista, udara, air, darat, laut ya air tadi Pak ya. Sungai termasuk dah tuh misalnya. Jadi dibeli alutsistanya, dipersiapkan ya orang-orangnya, termasuk diberikan gaji-gajinya, ya tentara bayaran kalau perlu misalnya ya, semua ada. Berapa? Total 100 triliun untuk menghadapi musuh. Ketika itu nggak ada dana yang cukup untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan logistik tersebut. Maka ketika itu para ulama dan fuqaha dan al-hakim mereka memutuskan. Satu, keputusannya apa? Dengan kondisi yang genting, maka boleh ya, dilakukan pungutan kepada kaum muslimin hanya pada nilai yang kurang saja. Kalau tadi misalnya 100 triliun ya. Kemudian ada misalnya sudah terkumpul 50 triliun, yang kurang berapa? 50 lagi, maka itu saja tuh yang dipenuhi. Bukan terus-terusan tiap tahun disuruh bayar lagi.
Bukan. Ya, itu keenakan kalau begitu. Ya, udah keenakan, makanya lah nggak boleh. Ya, maka diputuskan untuk untuk memenuhi kebutuhan, ya itu kalau ada maslahatnya, ya supaya tidak jatuh kepada musuh negaranya, maka ketika itu diwajibkan kepada kaum muslimin yang tadinya cuma bayar zakat, maka dipungut yang namanya pajak hanya untuk memenuhi kebutuhan perang saat itu. Setelah perang selesai, udah nggak perlu lagi, balik lagi ke zaman dulu lagi. Zakat ya zakat kepada kaum muslimin, pajak hanya kepada non muslim. Ceritanya begitu, Pak. Ya, jadi diperbolehkan hanya pada kondisi-kondisi tertentu dengan nilai tertentu dan tidak dilanjutkan. Ini yang salah kaprah nanti nih ya kan gitu ya. Baik, jadi diberlakukan pada ajaran Islam, pada pemerintah Islam, zakat dan pajak ketika itu saja. Maka banyak para ulama ya setelah itu ya memprotes. Kenapa pemerintah yang sudah stabil, yang udah selesai perangnya, ini pemerintah Islam dulu, kita belum ngomong sekarang di sini nih kondisinya nih, ini dalam perspektif Islam dulu nih, ya udah stabil tapi masih memungut pajak dari kaum muslimin. Inilah ya yang dikeluarkan oleh para imam, yang dikatakan dia mengeluarkan had dalil daripada Rasulullah SAW. Layatianna zamanun alaikum, akan tiba saatnya di zaman kalian itu la yubalin nas, orang-orang itu, manusia itu nggak peduli lagi ya minal halal au minal haram, apakah harta itu diambil dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Wah, ini korupsi jelas ya. Jelas. Jadi ada kan gini ya, kan kemarin kita sudah membahas ya yang namanya harta itu ya kalau kita ambil maka harus ada pertukarannya, benar nggak? Jual beli. Kenapa kalau kita serahin duit 1 juta dikasih barang yang nilainya 1 juta? Nggak mungkin kita ke handphone nih, Pak saya mau beli handphone yang 1 juta harganya, Pak beli duit 1 juta harganya. Pas dipilih-pilih, ada mau yang itu Pak 16 juta Pak. Nggak bisa. Kalau dikasih tuh namanya bukan jual beli, itu namanya. Iya, ya dirampok itu. Atau dia ngasih, ya ngeliatin kasih dah. Bukan jual beli harus tabadul, harus sama nilainya. Barter harus sama nilainya. Maka ya kalau terjadi seperti itu, ya ada orang yang mengambil uang dari kantong atau dari penghasilannya, kemudian dia tidak mendapatkan timbal baliknya, maka lihat apakah dia ridho atau tidak. Tadi dalam surah An-Nisa disebut ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian, ngambil harta orang dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan tijarah, perdagangan, pertukaran, ya, atau pekerjaan atau kerjasama. Yang kalian itu antara minkum, tarodin itu saling, bukan satunya doang yang ridho, yang satunya kagak. Harus dua-duanya ridho. Maka baru di situ ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Ya walaupun untungnya sedikit tapi berkah, kan gitu ya. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghapuskan riba. Allah memerangi riba. Allah memerangi riba, menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Walaupun sedikit disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah 275. Maka pertanyaannya, apakah orang-orang yang dipungut, orang-orang Islam yang dipungut zakatnya oleh pemerintah Islam yang sudah stabil itu boleh atau tidak? Maka disebut sahibul maksi finnar.
orang yang ngambil pajak al-maksi atau al-usr, jizyah kepada kaum muslimin, maka tempatnya adalah di neraka. Atas dasar apa ya? Atas dasar apa dia ngambil? Pemerintahnya udah stabil. Kaum muslimin udah diambil duitnya belum? Udah. Zakatnya udah. Kenapa diambil lagi dari yang lain? Emang nggak cukup? Kan begitu ya? Maka nggak boleh pemerintah seenaknya memberikan ya atau mengeluarkan ya keputusan untuk mengambil harta para warganya atau para rakyatnya. Ya, kecuali tadi ada kebutuhan darurat. Ini kan sekarang kebutuhan daruratnya sudah lewat, udah nggak ada musuh, udah stabil bahasanya, tapi masih diambilin, nggak boleh. Ya, seperti kita sebetulnya, kita setoran tiap bulan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Kira-kira ridho nggak tuh? Nggak boleh ridho. Terus ente kan tetap dapat jalan, jalan. Tapi kan duitnya dari yang non-muslim tadi ada. Betul nggak? Yang dari non-muslim dari kemana duitnya? Ya buat jalan, ya buat pemerintah, ya buat APBN tadi, belanja negara, belanja daerah. Dari situ. Sedangkan yang dari kaum muslimin tadi, yang zakat tadi udah ada peruntukannya. Fakir, miskin, amil, bener nggak? Sisanya dari mana sisanya? Yang nggak ada 8 lagi, yang nggak ada di 8 golongan tadi, maka ambil dari ya pajak, ghanimah, fai dan lain-lain. Sumber daya alam termasuk. Ya, al-usr itu sumber daya alam ya. Al-usr ya, retribusi. Atau kalau kita panen ya, kita memberikan hasil panen itu sebagian atau 1/10 kepada pemerintah. Nah, dari situ uangnya. Kenapa nggak diambil lagi dari pajak kaum muslimin yang dia sudah bayar zakat? Maka disebut sahibul maksi finnar. Bahaya banget kalau tidak memahami. Ya, maka ya kalau itu di negara Islam, bagaimana di negara yang bukan Islam? Ini berbeda. Kalau di bukan negara Islam, maka yang perlu diperhatikan adalah undang-undang di negara tersebut. Kalau undang-undang di negara tersebut mewajibkan pajak, maka kira-kira bagaimana? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri minkum. Sekali lagi, kalau kita mau lihat dalam KBBI, yang namanya pajak itu adalah apa itu pajak? Ya, petugas pajak, mana petugas pajak? Bisa ngejelasin kita? Pajak itu pungutan, kewajiban finansial yang diambil dari warga negara untuk kepentingan umum. Jadi dia itu nggak langsung ya kita bayar pajak langsung dapat hasilnya, enggak. Tapi dia diolah dulu oleh negara yang menjadi infrastruktur sehingga kita bisa berjalan, bisa mengendarai kendaraan, bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum tadi. Sebetulnya bagus nggak tuh? Bagus. Yang nggak bagus gimana yang nggak bagus? Kalau diembat, kan begitu. Kalau diembat yang nggak bagus. Apalagi yang embat dia juga. Nah itu repot itu. Wah kabur lagi. Ya Allah Robbi, kesian banget. Udah bayar ke ente, seragamnya begini. Ibu kabur. Nggak percaya nanti rakyatnya itu bisa. Makanya kalau nggak salah sekarang, menteri yang sekarang katanya, ya mau diambil alih ya. Ambil alih dah. Nggak benar nih kayaknya nih. Mau diambil alih katanya. Biarin pokoknya pajak saya ngurusin sendiri dah. Ya, wah ini lebih dahsyat ini kalau begitu. Ya, koboi juga ya, koboi. Ya alhamdulillah ada yang begini ya. Baik. Ya, jadi kalau di negara non muslim, maka kalau diwajibkan taati. Ya. Urusan dia mau korupsi urusan dia. Tapi coba lihat di dalam fatwa DSN MUI. Ya, yang namanya pajak ya ketika diwajibkan oleh pemerintah pada dasarnya adalah boleh. Ya muamalah al-aslu fil muamalah al-ibah boleh. Apalagi ada tujuan tadi pajak apa tadi? Tujuannya adalah untuk kepentingan
umum, rakyat, kesejahteraannya. Maka silahkan, dengan syarat ada 3. Yang pertama, transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada ya di dalam fatwa itu. Ya, kalau terjadi hal-hal yang ya di luar daripada tadi, maka pelakunya harus ditindak secara tegas. Misalnya nggak transparan, nggak akuntabel, nggak bisa dipertanggungjawabkan, maka dia harus diganti, kemudian diusut, diambil paksa. Bahasanya dirampas ya sekarang ya, dimiskinkan lah bahasanya gitu ya. Ya harusnya seperti itu. Jangan cuma di penjara, tapi keluar, habis penjara keluar diambil lagi dari kolong meja, ya kan? Yang kolong mejanya di mana gitu diambil, jauh. Maka yang namanya pajak ketika ditetapkan oleh pemerintah, menurut MUI, menurut beberapa ormas ya, termasuk NU dan Muhammadiyah, diperbolehkan. Silahkan, selama tadi syarat-syarat tadi terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, merugikan rakyatnya, maka rakyat bisa tidak percaya kepada pemerintah. Bahaya nih kalau nggak percaya nih. Kayak kemarin ya bisa rusuh, bisa nggak mau bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak, dari mana pemerintah duitnya? Ngutang lagi. Waduh, banyakkan lagi nanti ngutangnya dari luar negeri. Nah, sehingga ya kepada kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, kita diwajibkan untuk bayar pajak menurut undang-undang, betul ya? Maka wajiblah kita membayar pajak. Sedangkan kewajiban membayar zakat ada di undang-undang kan? Ada nggak di undang-undang? Nggak ada. Ada undang-undang pengelolaan, ada. Nomor 99 yang pertama, nomor 30 tahun 99, pengelolaan zakat. Kemudian diamandemen, direvisi menjadi tahun 2011, yang sekarang tahun 2011, nomor 38. Ya. Maka pengelolaannya ini saja yang diatur, bukan kewajiban seperti pajak. Coba dilihat ya, pasal-pasal yang pertama itu, zakat dapat dikelola oleh negara. Dalam hal ini diwakili oleh Baznas. Baznas dapat dibantu oleh masyarakat. Dalam hal ini lembaga-lembaga amil zakat. Jadi pengelolaannya ada di tangan Baznas. Baznas melaporkan langsung kepada Presiden. Tapi di situ tidak ada pasal orang yang kagak bayar zakat akan dipenjara, nggak ada. Boleh cari. Undang-Undang nomor 38 tahun 2011. Beda sama Undang-Undang Pajak tahun 74 direvisi lagi. Tahun berapa yang terakhir? Di situ orang yang kagak bayar pajak dikejar, diusut, disidik, dipenjara. Bayangin. Oh, ya. Sedangkan tapi jangan ngiri, ya nggak boleh ngiri. Kenapa? Bukan negara Islam. Yang mau bayar pajak silakan, yang nggak mau juga biarin. Kan begitu. Sama kayak haji. Ya, yang udah cukup duitnya harus haji, harus. Wah, nggak begitu. Silakan aja yang mau haji daftar. Kan begitu ya? Karena kita bukan negara Islam. Sehingga harus ada kesadaran dari diri masing-masing ketika kita sudah mampu untuk membayar zakat, maka keluarkanlah zakat itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ada dua, satu undang-undang mengatakan wajib bayar zakat, wajib bayar pajak, maka kita bayar pajak sebagai warga negara yang taat. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutin. Dalam hadis juga sebutin, walaupun pemimpinnya zalim nggak apa-apa, sabar. Selama dia tidak menyuruh yang maksiat. Makanya dalam fatwa itu ada konsiderannya. Ya, pajak itu coba dilihat alasannya apa. Oh, ternyata pajak yang diberikan, yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah, salah satunya adalah kepentingan umum. Ya, buat anak sekolah, benar ya? Buat orang-orang yang miskin, BLT dan lain-lain. Ya, kita lihat itu banyak banget program-program prioritas pemerintah lah misalnya. Apa namanya? Iya, ya.
Baik. Ya, ya. Jadi kalau ada dasar yang kuat, maka kita yang membayar pajak jadi apa namanya? Perasaannya seneng nggak? Hah? Nggak senang? Kalau kebanyakan nggak senang juga ya. Nggak senang sebetulnya. Karena apa? Karena udah bayar zakat, bener ya. Tapi sekali lagi nggak bayar, tadi apa hukumannya? Bukan cuma nggak bayar, kita nyelewengin aja nih, nyelewengin. Diperiksa nggak? Diperiksa nggak? Ada yang udah pernah nih pengalaman nggak? Ya, kalau di email atau dikasih surat ya coklat tuh dari Dirjen Pajak, wah, belum dibuka udah gemeteran. Ya, kalau lihat nih, waduh, sidik penyidikan pajak, wah ngeri dah tuh. Ya, iya benar. Makanya perlu ya kalau memang diwajibkan kita bayar. Nggak bayar dia menjadi tagihan, betul nggak? Nggak bayar jadi tagihan. Contoh, nggak bayar pajak kendaraan, ya setahun, 2 tahun, ya giliran ada razia kira-kira gimana? Wah, dabit dikandangin ini mobil nih, kandangin ini motor, betul nggak? Bayar pajak nah kalau gitu, bayar pajak. Misalnya, ya PBB kagak bayar, kita mau kelurahan, kecamatan, kadang-kadang ditanya nggak? Ngurusin KTP, mendomisili, apa hubungannya sama PBB? Ditanyain PBB, udah bayar belum? Sini mana buktinya? Masya Allah. Ya, gitu ya. Kemudian yang lain-lain juga sama. Nggak bayar, nggak bisa ganti nama ya. Nggak bisa ganti nama, baik biaya balik nama, BBN gitu ya. Atau misalnya mau jual rumah, ya ternyata rumahnya ada tunggakan pajak, PBB-nya banyak. Kira-kira bayar apa kagak tuh? Bayar dulu sebelum di balik nama, belum dijual, bayar Pak. Banyak banget. Iya Bapak kagak bayar. Ya, kalaupun dapat diskon, ya tinggal diskon, biasanya diskon denda ya. Pengalaman banget ini kayaknya nih. Ya pokoknya nggak bisa tuh, pokoknya tetap ya ada dendanya di sini Pak, mohon Pak diputihin Pak. Itu saya ke pimpinan dulu dah. Sih alhamdulillah dikit lumayan dah. Kan gitu ya. Harus bayar. Mau nggak mau harus bayar. Coba kalau di total ya puluhan juta juga. Bisa jadi kalau dengan PPHB, PPH, TB apa pokoknya pajak umroh bisa jadi lebih dari puluhan juta. Tergantung tanahnya. Ya, ada yang malah cuma saya diwarisin sama orang tua disuruh bayar pajak juga. Ada yang gitu? Ada. Bayangin tuh. Diwarisin bukan beli pajak. Bagaimana beli? Kan begitu ya. Maka tetap bagi kita wajib membayar pajak atas ketaatan kepada pemerintah. Kemudian bagaimana kalau misalnya tadi ya kepada orang-orang yang diwajibkan zakat juga, maka dia walaupun nggak diwajibkan di dalam undang-undang, sudah semestinya dia percaya kepada rukun Islam. Ya kan rukun Islam ini kan akidah kita. Bunyal Islamu ala khamsin syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Walaupun nggak diwajibin oleh undang-undang, karena kita ini negaranya bukan negara Islam, maka tetap harus kita hitung sendiri, harus kita keluarin. Terserah dah mau ngasih ke badan amil zakat, mau ngasih ke lembaga amil zakat, atau mau langsungin kepada asnaf zakat, silakan nggak apa-apa. Ya, Ustaz saya pengen ngasih ke saudara-saudara dekat saya, boleh? Boleh. Kalau misalnya kagak apa namanya khawatir, nih saya kasih zakat, khawatir menyinggung, nggak usah disebut. Kata Yusuf Al-Qaradawi, nggak apa-apa. Ya, ada saudara kerabat kita, cing-cing kita, paman kita, bibi kita yang mungkin udah sepuh, ya ini merasa kayaknya saya berhak memberikan kepadanya, tapi nggak boleh ngomong, takut menyinggung. Maka tutup dalam hati saja. Ya, Mbah misalnya, ada rezeki mah, tapi niat kita adalah untuk membayar zakat, boleh. Coba dilihat dalam bab niat dalam berzakat. Ya, fiqhuz zakat inda Yusuf Al-Qaradawi. Boleh, silakan. Ya, jadi walaupun dia tidak diwajibkan oleh pemerintah kita, wajib juga dilakukan oleh kita karena dia ada tuntunan ajaran Islam. Baik, yang terakhir, bagaimana pajak yang dituntut, pungutan yang diambil bukan oleh pemerintah. Kalau tadi oleh pemerintah, pajak itu ada definisinya, kewajiban yang dipungut
finansial, kewajiban finansial yang dipungut, duit yang diambil dari warga negara untuk kemaslahatan umat, kepentingan umum. Ada kepentingan umumnya. Sekarang ini bukan diambil oleh pemerintah, tapi diambil oleh ormas misalnya. Ya, preman. Apalagi tuh. Ya, ada yang gini dah. Tadi nih kita dari apa tuh namanya? Dari Sarinah. Kebetulan tadi habis ngikut anuan ya, aksi Palestina tuh ya, Masya Allah. Kan banyak banget tuh, apa namanya, lapak-lapak ya, di pinggir-pinggir jalan. Bayangin tuh, seragamnya ada yang oranye, ada yang loreng, ada yang merah, ada yang biru, ada yang macam-macam, semua ada kita sebut. Merah, kuning, hijau, biru, semua biar nggak kena nih ya, semua. Kata, malah kalau kita lihat di media sosial tuh, baru jam 10 udah ada 5 kartis. 5 kartis, Pak. Kartisnya bukan logo Garuda nih, bukan. Tapi logo ormas. Atas dasar apa dia mengambil hak orang lain, harta orang lain? Coba mau jawab gimana tuh? Kalau misalnya dia kan gagah-gagah nih orangnya nih. 2 orang, 3 orang gagah-gagah. Tong, daripada lu narik-narikin, mendingan lu bekerja sama kita nih, angkat-angkatin nih barang. Ya, kalau ada customer beli, ente angkat ke sono. Ada akadnya, ujroh. Yang menggunakan jasa dia, ya kita gaji apakah per hari, apakah per minggu, per bulan, boleh nggak kayak gitu? Kita kasih duit dia. Atas dasar dia bekerja kepada kita, ada akadnya. Timbal balik. Dia bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, saya kasih transport, saya kasih makan, saya kasih uang harian, atau saya kasih uang bulanan. Ada akadnya, boleh. Halal tuh. Tapi ini kagak, kucuk-kucuk. Mana nih? Artis, waduh, belum laku Pak, kagak. Wah, ada yang begitu. Bukan satu Pak, banyak itu. Satu lapak bisa sampai, tadi ada yang ya di media sosial ada yang 5. Allah, siap banget, 20.000, ada yang 10.000. Tergantung besar gedenya ormas. Masya Allah. Ya, maka yang seperti ini sama dengan yang kayak tadi. Memungut ya uang orang lain, mengambil hak orang lain tanpa keridhoannya. Maka nggak halal bagi dirinya untuk mendapatkannya. Kecuali dia bekerja. Contohnya, ya apa Pak? Kang parkir ya nggak? Ada tukang parkir yang benar-benar bekerja. Kita kalau kayak gitu kayaknya pengen ngasih tuh kayak gitu. Ya sebelum kita nyampe udah prit, ayo kesini, ya kan? Dikasih tempat, ya kan? Kemudian nanti helm kita dibungkusin, wah ada kucing diusir misalnya gitu ya misalnya. Kalau hujan dikasih, wah baik banget ya orang. Nanti pas lagi udah selesai kita, ya Pak sini aja Pak kuncinya Pak, saya keluarin Pak. Udah keluarin. Seneng nggak sama begini? Dibanding sama, was masuk nggak ada tuh ini. Pas mau keluar, prit, nggak dikasih. Wah maki-maki. Ada yang begitu? Nggak ada kerjanya. Males itu. Kalau yang begitu nggak boleh dikasih sebetulnya. Haram dia minta duit kita. Walaupun tadi kita yang pertama tuh akad yang pertama dia nggak kita suruh. Ya helm kita dimasukin plastik, apalagi disemprot-semprot pakai minyak wangi kalau misalnya gitu ya. Ya ada kan yang apa namanya bangkunya tuh dikasih kardus, ya biar nggak kepanasan, biar nggak ada kucing garuk-garuk. Nah, ya, Masya Allah kita nggak suruh dia udah paham. Ya udah 2.000 mau kita kasih deh begini lah, apa biarin, betul gak Pak? Walaupun kita gak suruh, tapi atas kerjanya dia kita kasih, nggak apa-apa tuh. Yang kedua, yang tadi tuh, wah pas lagi masuk nggak ada orang nih, alhamdulillah nih, set masuk ya kan. Wah sudah rapi di dalam mau keluar, ya udah mau keluar, prit, itu luar biasa. Ya itu dia. Nah yang kayak gini termasuk sama, ya termasuklah yang tadi kita sebut misalnya pungli yang dinaik ke dalam kendaraan, ya kan? Atas dasar apa dia ngambil hak orang lain, supir? Ya barang 2.000 kurang 5.000. Kalau 1, kalau 10 berapa? Kan kesian. Nggak halal tuh, haram, nggak halal. Maka ini perlu kita ketahui ya.
sebagai kita konsumen, ya kalau yang kita sebagai produsen tadi kita kasih tahu, Pak nggak boleh begitu Pak, ya belum berani ngomong gitu ya. Tapi ya kita kasih tahu dulu, kalau emang dia nggak mau terima ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena harta yang diambil dengan cara yang zalim, batil tadi itu ada 6 tuh ya. Mufasir ngomong ada 6 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Batil ini bisa zalim, bisa curang, bisa karena riba, bisa karena maisir, bisa karena apalagi kemarin ya. Ya. Curang tadi ya. Curang ya, riba termasuk ya. Maka yang kita sebut dalam hal ini adalah dengan cara yang zalim. Kalau dia diambil dengan cara yang zalim, maka harta yang kita dapatkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Enggak bakalan kaki kita nanti bergeser pada hari kiamat kecuali ditanyain yang 4. Hatta yus'al an arba'. 1 tentang umurnya, 2 tentang ilmunya, 3 tentang an malihi, hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapat, wa fima anfaqahu, bagaimana dia membelanjakannya, mengeluarkannya. Tuh ditanyain. Jadi kalau dia dapatnya dari yang haram, Masya Allah, akan dipertanggungjawabkan pada hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.